okay, we got to cut it off. You're never going to have it again. You really think we need to cut it? Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat dihadapkan pada serangkaian tanda yang semakin mengkhawatirkan. Ini bukan sekedar kejadian yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian peristiwa yang muncul hampir bersamaan di berbagai wilayah negara tersebut. Musim dingin yang luar biasa keras telah menghantam negara bagian utara dan wilayah Midwest dengan curah salju ekstrim, menyebabkan atap rumah, gudang, hingga pusat perbelanjaan ambruk di bawah beban yang tak tertahankan. Angin dingin yang mematikan mengubah suhu beku menjadi ancaman sunyi, di mana hanya beberapa menit berada di luar ruangan sudah cukup untuk memicu radang dingin hingga hipotermia yang mengancam nyawa. Di saat yang sama, di kawasan pegunungan terpencil yang tertutup lapisan salju tebal, para penjelajah melaporkan rekaman visual sosok besar berbulu putih yang bergerak perlahan melintasi lereng es. Penampakan ini memicu kegelisahan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa sedikit sebenarnya manusia memahami apa yang tersembunyi di alam liar. Sementara itu, ketika suhu terus merosot, krisis lain pun muncul, pemadaman listrik dalam skala luas. Seluruh kota terjerumus ke dalam kegelapan, sistem pemanas berhenti berfungsi, dan kenyamanan kehidupan modern mendadak terasa rapuh. Jaringan energi yang dipaksa bekerja melampaui kapasitasnya, membuat jutaan orang berada dalam kondisi rentan, tepat saat mereka paling membutuhkan perlindungan dari dingin yang ekstrim. 3 peristiwa berbeda terjadi dalam satu waktu yang sama. Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar apa yang sedang terjadi, melainkan apakah semua ini hanyalah bencana alam biasa atau justru sebuah peringatan yang selama ini diabaikan. Jika kamu merasa topik ini penting, jangan ragu untuk menyukai dan berlangganan agar tetap mengikuti perkembangan terbaru dari berbagai peristiwa yang sedang berlangsung. Amerika Serikat kini memasuki fase musim dingin yang oleh banyak ahli dianggap sebagai kondisi yang mengkhawatirkan. Ini bukan lagi sekedar musim yang sedikit lebih dingin dari biasanya, melainkan gelombang dingin ekstrim yang memecahkan rekor, berlangsung lama dan menyebar dengan cepat hingga melampaui kemampuan banyak komunitas untuk menanganinya. Di berbagai wilayah utara dan Midwest, suhu jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Salju tidak lagi turun sebentar lalu berhenti. Ia terus turun tanpa henti dari hari ke hari, menciptakan tekanan besar pada infrastruktur yang sejak awal tidak dirancang untuk menahan beban sebesar ini dalam jangka panjang. Dampaknya mulai terlihat dengan jelas. Bangunan demi bangunan mengalami kerusakan serius. Gudang, pusat perbelanjaan, rumah tinggal, bahkan struktur komersial besar tidak mampu menahan tekanan tersebut. Banyak di antaranya runtuh akibat berat salju yang terus menumpuk tanpa jeda. Dalam banyak kejadian, tidak ada tanda peringatan, tidak ada suara keras sebelumnya, hanya kegagalan struktur yang terjadi secara tiba-tiba, meninggalkan puing-puing, korban luka, dan risiko yang mengancam keselamatan jiwa. Pihak berwenang di berbagai negara bagian telah mengeluarkan peringatan darurat, meminta warga untuk menghindari bangunan dengan ruang luas tertutup, memeriksa kondisi atap, serta menjauhi struktur yang berpotensi runtuh. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Tidak semua orang memiliki cukup waktu, sumber daya, atau kesiapan untuk menghadapi situasi ini. Banyak bangunan roboh tanpa tanda-tanda awal membuat orang-orang benar-benar tidak siap. Meski demikian, ancaman paling mematikan dari badai musim dingin ini bukanlah salju yang terlihat jelas. Ancaman itu justru datang dari sesuatu yang jauh lebih halus, tak kasat mata, dan jauh lebih berbahaya. Angin dingin yang mematikan. Para ahli meteorologi memperingatkan bahwa suhu yang dilihat orang di layar mereka tidak mencerminkan bahaya sebenarnya di luar. Ketika angin kencang bergabung dengan suhu dingin ekstrim, tubuh mengalami kondisi yang jauh lebih parah daripada angka yang dilaporkan. Dalam kondisi angin dingin ini, tubuh manusia kehilangan panas dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya beberapa menit terpapar tanpa perlindungan yang tepat dapat menyebabkan radang dingin yang parah. Jari tangan, jari kaki, telinga, dan hidung seringkali terkena dampaknya terlebih dahulu. Paparan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kerusakan jaringan yang seringkali permanen. Yang lebih berbahaya lagi adalah radang dingin tidak selalu menyebabkan rasa sakit langsung. Banyak korban tidak menyadari
bahwa mereka dalam bahaya sampai kerusakan permanen telah terjadi. Rumah sakit di seluruh wilayah yang terkena dampak melaporkan peningkatan tajam dalam penerimaan darurat terkait hipotermia dan cedera akibat dingin. Di beberapa daerah, kematian telah dikonfirmasi. Kematian diam tanpa kecelakaan atau kekerasan yang disebabkan hanya oleh paparan lingkungan yang keras. Dingin bukan lagi ketidaknyamanan musimal. Ini menjadi ancaman langsung bagi kehidupan manusia. Pemadaman listrik, jalanan yang membeku, dan kendaraan yang mogok membuat kondisi semakin berbahaya. Satu kerusakan, mobil yang berhenti di jalan raya yang licin, sistem pemanas yang gagal, atau respons darurat yang terlambat dapat dengan cepat menjadi fatal dalam suhu seperti ini. Layanan darurat mendesak warga untuk tetap berada di dalam ruangan sebisa mungkin. Siapkan persediaan penting, kenakan pakaian berlapis-lapis untuk isolasi, dan pantau peringatan cuaca secara terus-menerus. Namun, yang sangat mengkhawatirkan banyak ahli adalah ini. Gelombang dingin belum berakhir. Perakiraan menunjukkan bahwa suhu dapat turun lebih jauh lagi, meningkatkan kekhawatiran bahwa apa yang telah terjadi mungkin baru permulaan. Sepanjang sejarah, musim dingin yang ekstrim telah menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan modern. Ketika hawa dingin semakin mencekam, kendali manusia melemah, dan kelangsungan hidup bergantung pada persiapan, kesadaran, dan kerendahan hati. Bagi banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini, musim dingin ini bukan hanya krisis cuaca. Ini adalah pengingat yang jelas tentang betapa cepatnya kehidupan normal dapat hancur. Makhluk aneh di pegunungan bersalju. Ketika apa yang tersembunyi mulai muncul. Sementara sebagian besar Amerika Serikat berjuang di bawah salah satu musim dingin terberat dalam beberapa tahun terakhir, jenis ketakutan yang berbeda telah diam-diam muncul di wilayah pegunungan terpencil yang tertutup salju. Ini bukan badai salju, bukan longsoran salju, dan bukan kecelakaan pendakian biasa, tetapi laporan tentang kemunculan makhluk besar tak dikenal yang bergerak diam-diam di sisi gunung yang membeku. Menurut keterangan dari sekelompok penjelajah dan pendaki gunung berpengalaman, insiden itu terjadi selama ekspedisi pagi hari ketika suhu turun jauh di bawah titik beku. Kabut tebal dan salju lebat mengurangi jarak pandang, mengubah lanskap menjadi ruang hampa putih. Dalam kondisi inilah, mereka memperhatikan gerakan lambat dan sengaja di lereng yang jauh. Awalnya, mereka mengira itu adalah hewan liar besar, mungkin beruang. Tetapi dalam hitungan detik, penjelasan itu tidak lagi masuk akal. Sosok itu berdiri tegak di atas dua kaki, menjulang jauh di atas tinggi rata-rata orang dewasa. Tubuhnya tampak ditutupi bulu abu-abu putih tebal yang hampir menyatu sempurna dengan salju di sekitarnya. Cara bergeraknya tidak wajar, tidak seperti hewan yang dikenal yang tercatat di wilayah tersebut. Salah satu anggota kelompok berhasil mengeluarkan telepon dan merekam video singkat. Rekaman itu goyah dan sebagian terhalang oleh salju yang tertiup angin, tetapi jelas menunjukkan bentuk humanoid tinggi berjalan dengan mantap melintasi lereng, meninggalkan jejak kaki yang sangat dalam. Yang lebih mengkhawatirkan, saksi melaporkan mendengar geraman rendah yang bergema di seberang. Suara itu bukan suara angin, melainkan pegunungan, dan tidak menyerupai suara satwa liar yang biasa kita lihat. Momen yang memicu kepanikan sebenarnya terjadi ketika makhluk itu berhenti. Menurut kelompok tersebut, makhluk itu menoleh ke arah mereka seolah menyadari kehadiran mereka. Ia tidak menyerang, ia tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, cukup lama untuk menciptakan perasaan yang kemudian digambarkan oleh para saksi sebagai ketakutan primitif. Bukan takut diserang, tetapi takut berhadapan langsung dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Kemudian, sama mendadaknya dengan kemunculannya, sosok itu menghilang ke dalam salju. Ekspedisi segera dibatalkan. Kelompok tersebut turun gunung dan melaporkan kejadian tersebut. Video tersebut awalnya hanya dibagikan di dalam komunitas pendaki kecil, tetapi segera menyebar secara online, memicu perdebatan dan spekulasi yang intens. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pertemuan itu dapat dijelaskan oleh ilusi optik, suhu dingin ekstrim, kekurangan oksigen di ketinggian, atau stres psikologis. Yang lain berpendapat bahwa itu mungkin hewan yang dikenal yang terdistorsi oleh kabut dan perspektif. Namun, banyak penonton yang tidak yakin. Bagi mereka, rekaman dan kesaksian para saksi mata mengarah pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Makhluk yang sebelumnya belum terdokumentasi, atau apa yang dalam cerita rakyat disebut sebagai Yeti atau Bigfoot penghuni salju.
Yang membuat pertemuan ini sangat mengganggu adalah waktunya. Ini tidak terjadi selama musim dingin biasa. Kejadian ini terjadi di tengah ketidakstabilan alam yang meluas, suhu dingin yang memecahkan rekor, badai musim dingin yang dahsyat, aktivitas seismik dan aktivitas vulkanik di tempat lain. Bagi banyak orang, munculnya makhluk misterius di pegunungan yang membeku terasa kurang seperti kebetulan dan lebih seperti sebuah pertanda. Alkitab berbicara tentang saat-saat ketika hal-hal tersembunyi akan diungkapkan, ketika umat manusia akan dihadapkan dengan realitas di luar pemahamannya. Dalam kitab Ayub, kitab suci menggambarkan makhluk-makhluk dengan kekuatan dan misteri yang luar biasa yang hanya diketahui sepenuhnya oleh Sang Pencipta. Ketika tatanan alam digoncangkan, ketika hal yang familiar menjadi tidak stabil, maka apa yang telah lama tersembunyi mungkin mulai muncul ke permukaan. Apakah makhluk ini merupakan anomali biologis, spesies langka dan tidak dikenal, fenomena psikologis, atau sesuatu yang belum diberi nama? Satu kebenaran tetap ada. Ketakutan yang ditimbulkannya nyata. Itu menjadi pengingat bahwa umat manusia tidak sepenuhnya mengendalikan dunia ini, dan mungkin tidak pernah sepenuhnya. Pemadaman listrik besar-besaran ketika musim dingin mendorong masyarakat ke ambang batas. Saat musim dingin semakin mencekam di seluruh Amerika Serikat, krisis lain yang sunyi namun menghancurkan mulai terjadi. Pemadaman listrik yang meluas mengubah musim yang sudah brutal menjadi keadaan darurat yang mengancam jiwa. Di beberapa negara bagian di utara, Midwest, dan sebagian wilayah pedalaman, jutaan penduduk telah mengalami pemadaman listrik yang berkepanjangan karena salju lebat, badai es, dan cuaca dingin ekstrim membebani infrastruktur yang sudah tua. Saluran transmisi telah runtuh di bawah beban es. Gardu induk telah rusak. Pipa air telah membeku dan pecah. Seluruh lingkungan menjadi gelap, bukan hanya beberapa jam, tetapi berhari-hari. Bagi banyak keluarga, hilangnya listrik di musim dingin bukanlah ketidaknyamanan. Itu adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup. Tanpa listrik, sistem pemanas mati. Rumah-rumah dengan cepat turun ke suhu mendekati titik beku. Warga lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang memiliki kondisi medis berada dalam risiko langsung. Rumah sakit dan fasilitas perawatan terpaksa bergantung pada generator cadangan, sementara ruang gawat darurat melaporkan lonjakan kasus hipotermia, radang dingin, dan keracunan karbon monoksida yang disebabkan oleh upaya pemanasan yang tidak aman. Para pejabat memperingatkan bahwa situasi ini diperburuk oleh permintaan energi yang mencapai rekor. Saat suhu turun drastis, penggunaan pemanas melonjak, jaringan listrik terbebani melebihi kapasitas. Di beberapa wilayah, kekurangan gas alam dan bahan bakar menambah lapisan ketidakstabilan lain, meningkatkan kekhawatiran akan pemadaman bergilir atau kegagalan sistem total jika kondisi memburuk. Yang paling mengkhawatirkan para ahli adalah bahwa ini bukanlah insiden yang terisolasi. Model cuaca menunjukkan badai musim dingin yang semakin sering dan parah. Penumpukan es lebih tebal, gelombang dingin berlangsung lebih lama. Infrastruktur yang dibangun beberapa dekade lalu tidak lagi dirancang untuk menahan kondisi ekstrim ini. Setiap badai mengungkap kelemahan, dan setiap pemadaman mengikis kepercayaan publik. Di beberapa kota, penduduk menggambarkan pemandangan yang menyeramkan. Seluruh jalan hanya diterangi oleh salju yang memantulkan cahaya bulan. Sirene darurat bergema di udara yang membeku. Keluarga berkerumun bersama di rumah yang gelap. Tidak yakin kapan kehangatan akan kembali. Menara komunikasi rusak, baterai ponsel habis. Dunia modern yang sangat bergantung pada listrik tiba-tiba terasa rapuh. Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk bersiap, menyimpan persediaan darurat, mengisolasi rumah, menghemat energi, dan menghindari perjalanan. Tetapi bagi banyak orang, persiapan saja tidak cukup. Ketika listrik padam dalam suhu di bawah nol, waktu menjadi musuh. Di balik bahaya fisik, terdapat sesuatu yang lebih dalam. Dampak psikologisnya, pemadaman listrik yang berkepanjangan menciptakan rasa takut, isolasi, dan rasa ditinggalkan. Orang-orang menyadari betapa tipisnya garis antara kehidupan normal dan kekacauan. Dalam kegelapan, muncul pertanyaan-pertanyaan yang mudah diabaikan ketika lampu menyala. Seberapa stabil masyarakat kita? Seberapa siapkah kita menghadapi gangguan yang berkepanjangan? Dan seberapa cepat tatanan dapat runtuh?
Sepanjang sejarah, kitab suci telah memperingatkan bahwa di masa-masa kesulitan ekstrim, sistem yang diandalkan orang akan gagal. Bukan untuk menimbulkan kepanikan, tetapi untuk mengungkapkan kerentanan. Ketika struktur buatan manusia runtuh di bawah tekanan, orang-orang dipaksa untuk menghadapi apa yang benar-benar menopang mereka. Badai musim dingin mungkin bersifat alami, jaringan listrik mungkin mengalami kegagalan karena alasan teknis. Tetapi ketika pemadaman menyebar di wilayah yang luas, selama cuaca dingin ekstrim, di tengah bencana lain yang terjadi secara bersamaan, banyak orang bertanya-tanya apakah ini hanya kegagalan teknis atau tanda-tanda ketidakstabilan yang lebih dalam. Saat suhu terus turun dan perkiraan cuaca semakin tidak pasti, satu kebenaran menjadi semakin jelas. Peradaban modern hanya sekuat sistem yang mendukungnya, dan ketika sistem-sistem itu goyah, bahkan hanya sebentar, konsekuensinya bisa cepat dan parah. Dalam dingin dan kegelapan, jutaan orang kini menunggu, bukan hanya kembalinya listrik, tetapi juga jaminan bahwa ini bukanlah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan seiring berjalannya musim dingin, pertanyaan itu tetap ada. Jika jaringan listrik gagal lagi, atau lebih lama, seberapa siapkah kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi? Sepanjang Alkitab, Tuhan berulang kali mengingatkan manusia bahwa orang-orang seringkali hanya mendengar ketika tanah di bawah mereka berguncang. Di masa-masa nyaman dan stabil, ketika hidup terasa aman dan sumber daya tampak tak terbatas, ini mudah bagi orang untuk melupakan Dia yang memberi mereka nafas, untuk melupakan panggilan untuk hidup dengan kerendahan hati, kebenaran, dan kasih. Namun ketika bumi bergetar, ketika langit menjadi suram, dan ketika struktur yang kita kenal mulai runtuh, itu bukan karena Tuhan telah menghilang, melainkan karena Dia sedang berseru. Yesus sendiri memperingatkan bahwa akan ada hari-hari yang ditandai dengan bencana alam, kelaparan, gempa bumi, dan kesusahan di seluruh dunia. Tanda-tanda ini, menurut Alkitab, bukanlah untuk menyebarkan kepanikan, tetapi untuk menandai awal kebangkitan. Alkitab tidak menggambarkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai kehancuran yang tidak berarti, tetapi sebagai peringatan bagi dunia yang perlahan-lahan kehilangan arah moralnya. Ketika umat manusia menaruh kepercayaan mutlak pada kekuatan, teknologi, dan kendalinya sendiri, ia lupa betapa rapuhnya kehidupan di hadapan alam dan waktu. Gangguan yang kita saksikan hari ini, cuaca dingin yang ekstrim, kekacauan di alam, meningkatnya kerapuhan sosial, menggemakan kebenaran yang telah diungkapkan Alkitab selama berabad-abad. Tidak ada fondasi yang abadi tanpa iman dan landasan moral. Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang mendengar firman-Nya tetapi tidak hidup menurutnya, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu runtuh. Ajaran ini jauh melampaui bangunan fisik. Ajaran ini berbicara tentang kehidupan, komunitas, dan seluruh masyarakat. Alkitab juga menyerukan umat manusia untuk bertobat, bukan didorong oleh rasa takut yang buta, tetapi oleh transformasi batin yang sejati. Pertobatan bukanlah sekedar penyesalan atas kesalahan masa lalu. Itu adalah berbalik, pilihan yang disengaja untuk menempuh jalan yang berbeda. Itu berarti meninggalkan kesombongan, ketidakpedulian, dan sikap dingin yang membiarkan penderitaan diabaikan. Itu berarti kembali kepada belas kasihan, keadilan, dan penghormatan kepada Tuhan. Tuhan tidak senang dengan ketakutan manusia. Dia senang dengan hati yang terbangun. Dia tidak mencari doa yang diucapkan dengan panik, tetapi hati yang rendah hati, penuh perhatian, dan bersedia untuk berubah. Kitab suci berjanji bahwa jika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, Dia akan mendengar dari surga dan menyembuhkan negeri mereka. Ini bukanlah ancaman, ini adalah janji pemulihan. Di dunia yang dibanjiri oleh kebisingan, informasi yang terus-menerus, dan gangguan, tanda-tanda yang tidak biasa memaksa umat manusia untuk berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Untuk apa kita benar-benar hidup? Di mana kita menaruh kepercayaan kita? Dan ketika segala sesuatu yang familiar dapat lenyap dalam sekejap, apa yang tersisa? Alkitab mengingatkan kita bahwa semua kemuliaan duniawi firman Tuhan akan memudar, tetapi firman-Nya kekal selamanya.
Jika peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita menimbulkan kecemasan, Alkitab tidak menawarkan keputusasaan. Alkitab menawarkan harapan. Harapan tidak datang dari mengendalikan masa depan, tetapi dari mempercayai Dia yang memegang masa depan. Harapan muncul ketika orang-orang kembali kepada kebenaran. Pilihlah kasih daripada keegoisan, kerendahan hatian daripada kesombongan, dan iman daripada ketakutan. Pada akhirnya, tanda-tanda itu tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, kapan akhir zaman akan datang? Sebaliknya, tanda-tanda itu menghadapkan kita pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana kita hidup hari ini? Dan apakah kita bersedia berubah sebelum terlambat? Alkitab juga mengingatkan kita bahwa saat-saat goyah seringkali mengungkapkan apa yang telah lama tersembunyi. Ketika kenyamanan dilucuti, ketika kepastian runtuh, kondisi sebenarnya dari hati manusia akan terlihat. Alkitab mengajarkan bahwa cobaan bukan hanya ujian ketahanan, tetapi cermin yang mengungkapkan di mana kesetiaan kita sebenarnya berada. Apakah kita percaya pada kekayaan, sistem, dan kekuatan manusia? Atau apakah kita percaya pada Tuhan? Yesus berbicara tentang suatu waktu ketika kasih banyak orang akan menjadi dingin. Peringatan ini terasa sangat relevan di zaman yang ditandai oleh perpecahan, gangguan, dan kompromi moral. Bahayanya bukan hanya bencana yang kita lihat di sekitar kita, tetapi juga pengerasan hati yang bertahap di dalam diri kita. Ketika belas kasihan memudar, ketika kebenaran dikorbankan demi kenyamanan, dan ketika iman direduksi menjadi kata-kata daripada keyakinan yang dihayati, masyarakat menjadi rapuh jauh sebelum bangunan runtuh. Namun bahkan dalam peringatan, pesan Alkitab tetap sangat menyelamatkan. Keinginan Tuhan bukanlah kehancuran, tetapi pemulihan. Dia memanggil umat manusia bukan untuk putus asa, tetapi untuk kembali membangun kehidupan atas kebenaran, kerendahan hatian, dan ketaatan. Setiap peringatan membawa undangan untuk melambatkan langkah, untuk merenung, dan untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya, bukanlah kekuatan bangsa atau stabilitas sistem yang akan bertahan, melainkan iman, karakter, dan ketaatan dari mereka yang memilih untuk berjalan dalam kebenaran. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel Lintas Layar untuk mendapatkan update informasi internasional terbaru.